Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini, hari Kamis dalam acara Renungan Harian. Kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya sedang kasih Tuhan pada waktu kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, hari ini membuat hidup kita pasti bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari di hari ini kita mau belajar perkatakan iman percaya kita. Lewat pujian ini kita mau katakan iman percaya kita sungguh kepada Tuhan. Sebab Dia El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kasih-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali pada hari ini Tuhan, kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan membaca dalam Amsal pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 33. Ini berbicara bahwa hidup adalah sebuah pembelajaran atau learning. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini saya akan membaca satu ayat yang sangat penting di dalam ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hidup adalah sebuah pembelajaran dalam proses yang panjang. Artinya saudara, selama kita hidup, kita takkan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar. Meskipun usia kita senja, tapi kita terus belajar. Belajar itu tidak selamanya harus ada guru. Ada buku diktat yang menjadi panduan untuk kita belajar, atau berada di satu ruangan kelas. Tapi saudara, ada kalanya kita harus belajar dari situasi-situasi yang ada di sekitar kita, atau dari peristiwa kejadian demi kejadian, dan peristiwa belajar dari pengalaman hidup orang lain. Saya akan ambil satu contoh. Misalnya seseorang itu bisa menjadi orang yang sukses, kita harus belajar bagaimana cara dia hidup dengan berjuang meskipun dia tidak mengecap atau mengambil gelar sarjana sampai akhirnya dia berhasil. Dan ini berbicara tentang pengalaman hidup orang lain. Jadi kalau orang lain berhasil, orang lain sukses, orang lain diberkati, jangan iri. Jangan sampai kita kesal. Tapi kita belajar kenapa dia bisa seperti itu. Ini yang dimaksud dengan pengalaman hidup, peristiwa demi peristiwa. Kita harus juga belajar dari kesalahan atau kegagalan di masa yang lalu. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesalahan atau kegagalan kehidupan kita di masa lalu. Tapi saya ingatkan, jadilah orang yang bijak, jangan menjadi orang yang bebal. Kalau orang yang bebal udah dikasih tahu, tetap lakukan itu salah. Tapi orang yang bijak mau belajar. Sebab saya percaya saudara bahwa kegagalan bukanlah akhir daripada kesuksesan, tapi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Semakin kita belajar, semakin kita mengerti banyak hal. Dan kita pun semakin bijaksana. Tadi sudah saya kasih gambaran. Kita perbaharui apa yang jadi kesalahan dalam berbisnis, apa yang jadi kesalahan, apa yang jadi kegagalan dalam rumah tangga. Dan itu membuat kita semakin hari semakin bijaksana. Jadi untuk orang menjadi orang yang bijaksana, tidak hanya harus lulus dari sekolah formal dan menyandang gelar sarjana, tidak juga seharusnya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam Amsalnya Agur bin Yake mengajak kita untuk belajar banyak hal. Seperti jalannya burung Raja Wali di udara, jalannya ular di atas cadas, jalannya kapal di tengah-tengah badai, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Saudara yang kasih Tuhan, Agur bin Yake mengajar kita untuk belajar seperti Raja Wali, seperti ular,
bahkan seperti kapal di tengah-tengah badai, dan akhirnya seperti laki-laki dengan seorang gadis. Yang pertama, saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan dari seekor burung Raja Wali? Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, burung Raja Wali adalah salah satu jenis burung yang besar dan memiliki sayap yang cukup kuat. Ia tidak pernah takut dan khawatir dengan adanya badai sehebat apapun. Inilah Raja Wali. Justru ketika dia menghadapi badai, saudara, datangnya burung Raja Wali akan semakin mengembangkan sayapnya dan dia terbang semakin tinggi di atas badai itu. Kalau kita naik pesawat terbang, ketika kita berangkat, nah saudara, kita akan mengalami goncangan-goncangan awan-awan itu. Tapi ketika kapal itu udah di atas awan, maka kapal itu akan tenang. Ini burung Raja Wali. Ketika dia menghadapi badai, dia terbang dengan sayapnya di atas badai itu. Dan inilah keunikan burung Raja Wali. Sebagaimana burung Raja Wali mampu terbang mengatasi badai, orang percaya hendaknya pun memiliki mentalitas burung Raja Wali yang tidak takut pada badai kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu pelajaran yang penting seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali mampu terbang mengatasi badai yang dihadapi. Ketika kita diperhadapkan pada masalah dan pergumulan hidup, seringkali kita merasa takut, cemas, dan khawatir. Selain itu, burung Raja Wali, dia menyukai tempat-tempat yang tinggi, bersarang di tempat-tempat yang tinggi, di atas bukit-bukit yang tidak terjangkau. Tempat yang tinggi berbicara tentang perkara-perkara rohani, perkara yang dari Tuhan. Orang yang senantiasa memikirkan perkara-perkara rohani dan perkara yang ada di atas, tentunya adalah orang yang memiliki persekutuan yang karib, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita beroleh kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa menguasai badai-badai hidup ini. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita beroleh kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi badai hidup ini. Dan melalui badai persoalan kita diajar untuk memiliki penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar seperti seekor burung Raja Wali. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu saya percaya saudara yang kasih Tuhan, seberat apapun beban yang kita hadapi, yang kita sedang pikul, kita harus ingat ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Ada kesanggupan untuk kita bisa mengatasi badai itu. Dan akhirnya kita bisa melihat kemuliaan yang nyata dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan dalam perjalanan hidup kami. Bahwa kami percaya ada kekuatan yang baru yang boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Ketika kami intim dengan Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu melalui renungan harian hari ini, sungguh hati kami diberkati. Kami siap menghadapi hidup ini.
Kami siap menghadapi tantangan hidup ini, sebab kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa di surga. Kami doa hari ini ada satu pemulihan, ada satu kesembuhan, ada satu sukacita yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap bersemangat, jaga kesehatan. Jangan lupa, sedang kasih Tuhan, kita tetap optimis. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau